Bab 1. Psikotik. Jenazah. Seorang wanita dibawa menggunakan keranda. Di bagian kepala, terlihat sobekan luka menganga akibat tertusuk benda tajam. Seorang dokter muda menggunakan pakaian serba putih dan memakai masker. Sedang tangannya yang terpasang handsken sibuk menyiapkan jarum dan benang untuk menjahit luka si mayat. Dokter itu bekerja sendiri. Dia meminta kepada perawat untuk tidak membantunya. Kenapa? Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Seorang dokter forensik yang menangani mayat itu tidak mengindahkan ucapan sang mayat. Kenapa? Kamu menyobek bajuku? Apakah kamu ingin memperkosaku? Pertanyaan itu mengganggu perasaan dokter muda itu. Dia berusaha tidak berkata apapun, tetapi mayat yang tidak berdaya itu terus saja mengoceh. Mau tak mau, dia pun menanggapi apa yang dikatakan si mayat. Berapa umurmu? Dokter itu mengejutkan si mayat yang sejak tadi selalu mengoceh. Umurku 24 tahun. Siapa namamu? Dokter itu kembali bertanya. Selviana Ratna. Mayat masih terheran. Kenapa dokter itu bisa berbicara dengannya? Apa yang menyebabkan kepalamu begini? Entahlah, aku sedang mengendarai mobil dan sepertinya aku tidak sadar menabrak sesuatu. Mayat kembali menjawab. Sebuah jarum berbentuk kail menusuk kulit si mayat. Dokter itu menarik menggunakan benang transparan. Wah, sakit. Sakit sekali. Mayat mengeluh kesakitan, tetapi ekspresinya hanya di mulut saja tanpa ada reaksi tubuh seperti mengernyitkan kulit ataupun bergerak. Kamu sudah meninggal dunia 4 jam yang lalu. Si mayat menjadi terheran. Tapi kenapa aku bisa berbicara denganmu? Waktu umurku 14 tahun. Aku divonis psikosis oleh dokter karena aku tidak bisa membedakan antara nyata dan tidak nyata. Aku sudah biasa berkomunikasi dengan orang mati. Sejak kecil, sebagian orang menganggapku gila. Tapi, kamu tidak gila kan? Tersenyum, dokter forensik itu. Sedang tangannya sejak tadi dengan lihainya menjahit luka yang menganga sampai sebagian luka tertutup. Aku tidak gila. Kalaupun aku gila, sudah pasti aku tidak akan bekerja di tempat ini. Dari arah depan, terdengar langkah kaki bersama dengan bunyi suara kereta yang ditarik. Selamat siang, Dokter Randa. Kau, tegur seorang perawat cantik, bersama 2 orang kawannya. Mereka datang, membawa mayat seorang laki-laki korban pembunuhan. Siang, Avlen. Sahut dokter forensik itu. Dok, apa perlu kami dampingi untuk menjahit luka jenazah? Pertanyaan seperti itu sangat sering sekali ditanyakan oleh para perawat. Namun, dokter itu lebih sering menolaknya. Apabila kondisi jenazah yang dibawa hanya mengalami luka-luka sobek kecil, kecuali luka besar akibat tabrakan atau pembunuhan, barulah Randa minta didampingi. Aku masih bisa mengerjakannya sendiri. Tinggalkan saja jenazah itu. 15 menit lagi, kembalilah ke sini bawa semua riwayat kematian jenazah yang laki-laki. Baik, dok. 3 orang perawat itu pun pergi meninggalkan Randa seorang diri mengurus jenazah. Aku rasa perawat tadi menyukaimu. Randa kembali tersenyum. Dari mana kamu mengetahuinya? Dia berbicara pada temannya saat mengantarku ke ruangan ini. Semua wanita muda pasti menyukai lelaki yang sama-sama muda. Sahut Randa sembari menyuntikkan sebuah suntikan di kepala mayat. Aku masih bisa berbicara denganmu, artinya aku masih hidup kan? Mayat itu kembali meyakinkan dirinya. Tersenyum dokter itu sembari mengambil kertas surat riwayat kematian dan menunjukkan pada si wanita bahwa dia sudah meninggal. Tapi aku merasa aku belum mati. Wanita itu terus saja menyangkal kematiannya. 15 menit lagi, perawat akan masuk ke ruangan ini. Jika kamu merasa belum mati, berbicaralah dengannya. Bila dia mendengar ocehanmu, berarti kamu masih hidup. Tapi apabila sebaliknya, dia tidak mendengarmu, artinya kamu benar-benar sudah mati. Dan kuharap kamu tidak menanyakan sesuatu yang dapat mengganggu konsentrasiku. Ucap si dokter muda, sembari menoleh ke mayat lelaki yang terus berteriak karena kesakitan. Buktinya, lelaki di sana juga mati. Tapi aku tidak mendengar suara apa-apa darinya.
Mayat wanita itu masih bersikukuh menganggap dirinya tidak mati. Andai kamu dapat mendengar sepertiku. Sebenarnya, mayat lelaki itu sangat berisik sekali. Kamu tidak bisa mendengar ocehannya karena kamu sudah meninggal. 15 menit kemudian, dokter itu melihat jarum jam di tangan kanannya. Tidak beberapa lama, datang 2 orang perawat masuk ke dalam ruangan. Sudah, kamu bawakan riwayat kematiannya. Sudah, dok. Dokter itu memegang riwayat kematian lelaki korban pembunuhan dan mempelajari semua sebab kematiannya. Evelyn, kau telanjangi mayat wanita itu. Buka semua pakaiannya. Setelah itu, bawa ke ruang mayat agar dimandikan oleh Hedy. Pastikan, saat memandikan mayat harus didampingi 2 perawat agar tidak ada lagi kasus pemerkosaan pada mayat. Penyebab kematiannya sudah kutulis pada kertas di meja. Nanti, kamu salin ke riwayat kematiannya. Baik, dok. Ucap Evelyn, perawat cantik yang naksir dokter Randa. Octave, bantu aku mengurus jenazah laki-laki ini. Sebuah gunting tajam menyobek pakaian jenazah lelaki itu. Luka sobek akibat tebasan pisau membelah bahu kiri. Randa mengukur kedalaman luka sobekan akibat tebasan golok. Kamu tahu apa penyebab kematian lelaki ini? Tanya Randa pada Octave. Perkelahian, perebutan warisan. Menurut polisi, korban menyerang terlebih dulu secara membabi buta. Lalu, pelaku berusaha membela diri hingga terjadi duel dan akhirnya korban kalah. Tidak, tidak benar cerita itu. Anak itu yang lebih dahulu menyerangku. Aku hanya mempertahankan diri. Jenazah itu terus berteriak membela diri mengatakan dirinya tidak bersalah. Randa yang mendengar penuturannya hanya diam saja karena baginya tidak semua mayat harus diajak bicara. Ukur panjang tubuhnya, lalu kamu catat di sini. Baik, dok. Setelah itu ukur panjang lukanya, penyebab kematiannya. Mayat lelaki yang sedang mereka urus itu terus saja mengeluh. Bila melihat badannya yang besar, tentu tidak pantas jika dia merengek dan menangis seperti anak kecil. Untungnya, hanya Randa saja yang mendengar keluh kesah mayat itu. Dokter, kenapa mayat mengeluarkan air mata? Octave terkejut, mengira mayat itu masih hidup. Itu normal. Jenazah mengeluarkan air mata itu akibat dari relaksasi otot menjadi tenang sehingga jaringan-jaringan otot menjadi kendor. Oh begitu ya, dok? Wah, kalau di kampung saya ada mayat begini, mereka pasti heboh karena dianggap aneh. Semua yang terjadi itu, semuanya bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan. Itulah pentingnya edukasi kepada masyarakat agar sesuatu yang aneh tidak menjadi gosip yang bisa menjadi aib bagi keluarga yang tinggalkan. Dokter forensik. Bab 2. Randa. Dokter Randa Razimal Aktaf SP, FM. Berumur 34 tahun. Anak tunggal dari pengusaha kaya raya di Kota Batu. Randa kecil. Sejak berumur 6 tahun memiliki keunikan sendiri. Di usianya yang masih kecil itu, orang tuanya sering mendapatinya berbicara sendiri dengan mayat. Suatu hari, ibunya membawa Randa kecil ke rumah saudara bungsunya, yang meninggal karena tenggelam di dasar sungai besar. Beruntung, mayatnya segera ditemukan oleh beberapa warga yang kebetulan melihat kejadian tenggelamnya sebuah kelotok perahu kecil bermesin kecil. Ketika itu, pamannya sedang memancing bersama 3 orang teman lainnya. Saat mereka sedang memancing, tiba-tiba seorang pengemudi perahu marah karena uang yang dia terima dirasa kurang. Hingga terjadilah cekcok di perahu kecil itu. Ketiga orang pemancing yang tidak bisa berenang itu didorong ke sungai hingga jatuh dan mati tenggelam akibat lemas karena cairan yang memenuhi paru-paru. Semua orang menangisi pamannya yang terbujur kaku di lantai dengan keadaan tertutup kain. Randa lah satu-satunya orang yang masih bisa mendengar suara dari pamannya yang sudah meninggal. Paman? Randa, kamu mendengar paman? Nak. Iya, paman. Sahut Randa. Nak, bantu paman. Tolong katakan pada tantemu, paman beserta kawan-kawan dibunuh oleh pengemudi speedboat itu. Apa yang harus Randa katakan? Beritahu saja pada tantemu. Seperti itu. Orang-orang yang sedang membaca surat Yasin di sekitar jenazah pamannya terheran menyaksikan Randa berbicara sendiri kepada mayat pamannya.
di antara mereka bahkan saling bertatapan dan berbisik-bisik. Randa. Ibunya memanggil setengah berbisik, mengingat banyaknya orang di sekitar jenazah. Randa, Randa. Bocah itu tetap saja tidak memperdulikan panggilan ibunya dan terus saja berbicara kepada si mayat. Orang-orang yang menyaksikan itu merasa heran. Sebagian dari mereka tertawa, mengingat si Randa seorang anak yang aneh. Sejak kecil mereka memvonis Randa seorang anak pengidap autis. Sampai akhirnya di usia Randa ke-14 tahun, mereka sadar bahwa Anda pengidap penyakit psikosis. Randa sama sekali tidak mengindahkan panggilan ibunya. Selesai dia berbicara dengan pamannya, dia pun beranjak pergi dan mendatangi tantenya. Dia menceritakan semua pesan almarhum pamannya. Tante, paman memberi wasiat bahwa kematiannya bukan kecelakaan tetapi dibunuh. Dan paman juga berkata, baju yang tante beli untuk hadiah ulang tahun perkawinan tante dan paman terlalu kecil. Pergelangan tangannya membuat paman susah bergerak karena terlalu sempit. Mendengar perkataan itu, tantenya menjadi kaget setengah mati. Bagaimana Randa bisa tahu? Padahal baju yang baru dibeli kemarin belum sempat dipakai oleh suaminya karena pergelangan tangannya yang terlalu sempit. Suaminya kurang nyaman memakainya dan ketika mencoba memakainya di kamar tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan anak mereka sendiri. Tantenya pun bergegas membawa Randa keluar dan menjadi perantara pembicaraan antara ia dan suaminya yang sudah meninggal dunia. Sejak saat itu, Randa sering dimintai oleh pihak keluarga. Jika ada keluarga yang meninggal, maka dia selalu diminta menjadi perantara. Orang tuanya yang mulai khawatir dengan kondisi Randa, mencari pengobatan kemana-mana. Menurut mereka apa yang diderita Randa, bukanlah sebuah kelebihan melainkan sebuah penyakit yang harus disembuhkan. Sampai akhirnya di usia 14 tahun, orang tuanya menyerah. Ketika seorang dokter asal Singapura memvonis bahwa Randa mengalami penyakit psikosis. Penyakit yang membuat Randa tidak bisa membedakan dunia nyata dan tidak nyata. Mulai saat itu, Randa tidak pernah lagi diajak orang tuanya menemui keluarga atau saudara kerabat yang meninggal dunia. Sampai akhirnya, Randa memilih menjadi dokter ahli spesialis forensik. Dengan begitu, dia menjadi mahir dan jago dalam menganalisis penyebab kematian setiap jenazah yang ditanganinya. Dia pun sangat dikenal sebagai seorang ahli forensik dengan julukan 99% karena setiap analisanya 99% sangat akurat. Selepas pulang kerja, Randa menjatuhkan tubuhnya di atas kasur. Badannya terasa sangat lelah. Dia mengambil cermin kecil di sebelah kasur dan memandangi matanya memerah akibat kelelahan. Saat hampir saja terlelap tidur, Randa merasakan ada seorang perempuan duduk di kursi depan TV sembari memperhatikan Randa. Setengah sadar, Randa terkejut. Bagaimana bisa ada seorang wanita di kamarnya? Dia ingat sekali. Sebelum masuk rumah, dia sudah mengunci semua ruangan. Mulai pagar depan, ruang tamu bahkan kamar tidurnya pun sudah dikuncinya. Siapa? Kamu? Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut wanita itu. Wanita itu hanya berdiri, seraya menempelkan kedua telapak tangannya di depan dada sembari membungkuk, memberi isyarat ucapan terima kasih lalu menghilang dari balik dinding. Astagfirullah. Randa berzikir. Lalu bersambung berdoa. Alasina yuminuna bil ghaib. Randa mengingat isi surat Al-Baqarah, ayat ketiga surat kedua. Tentang keyakinan pertama yang disandang oleh orang-orang beriman. Percaya dan yakin pada sesuatu yang gaib yang semuanya kadang tidak bisa kita bahas dengan ilmu pengetahuan apapun kecuali dengan keyakinan iman dan agama. Dia baru sadar. Bukankah wanita itu adalah wanita yang 2 hari lalu dia otopsi? Wanita itu menceritakan semua kejadian pembunuhan terhadap dirinya kepada Randa. Dengan bocoran cerita si mayat, Randa melaporkan semua kejadian tentang penyebab kematian si wanita kepada polisi. Berbekal bukti dan laporan hasil visum, akhirnya polisi pun membekuk tersangka di rumahnya yang tidak lain adalah ayah kandungnya sendiri. Randa merasa kantuk yang luar biasa baru tersadar. Ternyata sejak dia pulang kerja, dia belum sempat salat Isya. Dia pun akhirnya bangkit mengambil wudhu ke kamar mandi dan kemudian salat memohon dan meminta perlindungan. Tidaklah mudah baginya bekerja sebagai tim forensik. Pekerjaannya
bukan hanya soal mencari fakta penyebab kematian. Kadang dia harus menggergaji tulang mayat, membelah perut mayat hanya demi mencari kebenaran tentang bukti-bukti dari setiap kasus. Pakaian seorang dokter forensik bukanlah seperti pakaian dokter pada umumnya. Dokter biasanya rapi, menggunakan jas, memakai sepatu yang bersih dan licin dan bertemu dengan pasien-pasien yang minta disembuhkan. Pakaian Randa lebih pada seperti seorang astronot. Panas, pengap dan tertutup. Sepatu boot, handskun kuning terang dan apron. Tidak ketinggalan, kacamata otopsi besar yang mirip kacamata renang. Dokter forensik, bab 3, kasus ke-2016. Sebuah berkas menumpuk di meja kerja Randa. Seorang mahasiswi jurusan ilmu hukum berkewarganegaraan Rusia menemuinya di ruang kerja Randa. Permisi. Wanita bule, berambut pirang dengan mata biru namun fasih dan cakap berbahasa Indonesia. Dokter Randa. Iya betul. Silakan masuk. Randa berdiri, menyambut kedatangan wanita bule itu. Setelah dipersilakan duduk, wanita itu membuka percakapan. Saya membaca tulisan Anda tentang wanita yang terbunuh dengan kemaluan yang tertancap cangkul. Tersenyum Randa. Bibirnya yang merah muda cukup membuat wanita Rusia itu mencuri pandang pada wajahnya. Jika tidak salah, kejadian itu terjadi di tahun ke-2016. Wanita Rusia itu lalu membuka amplop dan mengeluarkan foto-foto lama hasil penyelidikan tim inafis polisi. Randa mengambil sebagian foto lalu dia mengingat kembali kejadian lama itu saat dia membantu tim laboratorium forensik polisi. Demi menuntaskan kejanggalan dari kasus pemerkosaan terhadap wanita berumur 19 tahun. Salah satu karyawan yang tinggal di sebuah mes milik pabrik. 4 tahun yang lalu. Dering bunyi telepon berbunyi nyaring. Waktu menunjukkan jam 3:30 WIB. Randa yang ketika itu bertugas di kepolisian. Mau tak mau harus terjaga dan bangun karena telepon itu sepertinya mendesak dan penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dokter Randa. Bisa ke kantor malam ini juga. Mendesak. Sangat mendesak, Dok. Baiklah. Dokter muda itu pun bergegas memakai pakaiannya. Semua barang-barangnya sudah dikemas dalam tasnya segera dia bawa. Jarak kantor polisi dan rumah dinasnya tidaklah begitu jauh. Hanya perjalanan 6 menit saja dengan berjalan kaki. Selama perjalanan menuju ke kantor polisi, suasana gelap dan cuaca yang kurang bersahabat tetap tidak mengurungkan niatnya. Dia tetap berangkat memenuhi panggilan tugas. Hawa dingin terasa begitu kuat menghinggap di tengkuk belakang lehernya. Rasa ingin menoleh ke belakang. Namun Randa mengurungkan niatnya dan terus saja melangkah tidak memperdulikan apa yang terjadi di belakangnya. Sesampainya di kantor, beberapa kawannya sudah standby di dalam mobil berwarna orange. Semua personel lengkap. Lengkap, Komandan. Sahut prajurit yang mendampingi perjalanan mereka ke tempat kejadian perkara. Mari berangkat. Mobil pun terus melaju membelah gelapnya malam. Cahaya lampu sirene dihidupkan, sebagai tanda bahwa mobil berjalan dalam keadaan cepat. 1 jam setelah azan subuh mereka sampai di lokasi. Beberapa orang yang tergabung dalam satu tim mulai bekerja. Mereka dibuat kaget. Ternyata ada jasad wanita muda ditemukan di atas kasur berwarna merah muda tanpa spray di salah satu mes karyawan pabrik. Tubuh mayat ditumpuki baju kotor dan spray yang penuh dengan bercak darah. Rumahnya terlihat acak-acakan. Beberapa pakaian sengaja ditumpuk untuk menutupi tubuh mayat yang tubuhnya sudah mulai dirasa dingin. Randa dan tim langsung bekerja. Keempat petugas itu dalam waktu singkat mengeluarkan berbagai piranti. Mulai dari kamera, mistar, kantong plastik, hingga pinset. Mereka semua mengikuti prosedur terutama sarung tangan khusus. Beberapa polisi langsung memasang garis kuning. Selama bekerja, mereka tergolong sangat irit bicara. Mereka bekerja tanpa diperintah dan langsung mengambil tugasnya masing-masing. Randa sebagai tim forensik bagian visum memeriksa denyut nadi dari jasad wanita itu. Dia menggeleng kepala karena merasa kasihan melihat kondisi wanita muda yang saat ditemukan sangat mengenaskan. Tubuhnya berada dalam posisi telentang dan di bagian kemaluannya tertancap gagang cangkul.
Di sekitar lantai, banyak dipenuhi oleh darah yang tercecer di mana-mana. Satu persatu, pakaian yang menindih tubuh mayat mulai dipindahkan. Randa mulai memeriksa bagian tubuh korban yang ditemukan tanpa memakai sehelai benang pun. Pada bagian wajah, terdapat banyak sekali garis bersusun 3 dan lebam di bagian dahi kiri. Mereka menggaris wajahku dengan garpu. Mayat wanita yang ditemukan itu mengadu. Randa yang mendengar penuturan dari sang mayat hanya diam saja. Tidak mungkin. Dia berbicara langsung kepada mayat di hadapan rekanannya. Sebuah pulpen dituliskan pada kertas. Randa menulis seperti apa yang dikatakan mayat itu. Setelah selesai memeriksa bagian kepala dan leher, Randa mulai menyelidiki bagian antara bawah leher sampai pusat. Mereka menggigitku. Entah apa yang ada di pikiran mereka. Mereka benar-benar kejam menyiksaku. Friends, kemari. Coba, kamu ambil sampel bekas gigitan ini. Sepertinya, ada sedikit air liur pelaku yang tertinggal. Rekannya tengah mengikis sampel darah yang sudah mulai mengering di lantai beralih berdiri dan mengambil sampel luka pada tubuh korban. Setelah selesai, rekannya berpindah mengambil sampel yang lain. Randa melanjutkan penyelidikan luka di tubuh korban. Setelah bersih bagian bawah leher sampai pusar, hati Randa menjadi pilu mendengar penuturan si mayat itu. Bahwa ketika gagang cangkul yang dimasukkan ke dalam kemaluannya, dia masih dalam kondisi hidup. Sakitnya luar biasa. Aku merasakan benar bagaimana gagang cangkul itu masuk. Mereka memegang tangan kanan dan kiri juga memegangi 2 buah kakiku. Sedangkan kakinya mendorong gagang cangkul. Aku benar-benar merasakan bagaimana gagang itu merobek rahim dan menumbuk lambung hingga merusak susunan usus besar dan usus kecil. Tidak sampai di situ saja. Organ hatiku rasanya ikut hancur. Setiap bercak dan tanda apa saja diambil oleh petugas. Bercak darah diambil menggunakan kapas dan pinset. Semua barang dan benda, sekecil apapun yang diduga ada hubungannya dengan kasus itu langsung mereka masukkan ke dalam kantong plastik. Begitu pula dengan gagang cangkul yang masih menancap pada korban ditarik. Dan bisa dibayangkan betapa sakitnya saat benda tumpul itu masuk ke dalam organ tubuh. Perhatian para petugas polisi lainnya tertuju pada sebuah objek bekas telapak tangan berlumur darah di lantai. Bentuk dan ukuran telapak tangan sama sekali tidak sama dengan ruas tangan mayat wanita yang tergeletak di atas kasur itu. Bagi mereka petugas Inavis, ini adalah petunjuk paling berharga sebagai petunjuk mereka menindaklanjuti siapa sebenarnya pelaku. Setelah merasa cukup, para petugas lalu menghubungi ambulans dan membawa mayat wanita yang diketahui bernama Una. Usianya masih sekitar 19 tahun. Beberapa tetangga yang sama-sama penghuni kos-kosan mes karyawan merasa terpukul atas kematian Una. Mereka tidak menyangka bahwa wanita itu akan menjadi korban pemerkosaan. Padahal, gerbang mes itu termasuk tinggi dan selalu terkunci. Kuat dugaan, pelaku pemerkosaan adalah penghuni kompleks mes karyawan itu juga. Sesampainya jenazah Una di rumah sakit, Randa langsung bekerja menyelidiki sebab kematian wanita muda itu. Beri aku waktu sendiri, 15 menit bersama jenazah. Kamu, tunggu saja di luar. Setelah selesai, nanti aku panggil. Baik, Dok. Perawat yang hendak mendampingi keluar dan duduk di kursi di pinggir lorong jalan rumah sakit menunggu panggilan dari Randa. Sejak tadi, aku mendengar aduanmu. Bicaralah, supaya kami bisa menuntaskan kasusmu. Mayat yang merasa dokter sedang berbicara padanya, merasa kaget. Dokter, berbicara pada saya? Iya, ucap Randa yang duduk di samping jenazah. Bukankah saya sudah mati? Itu tidak penting. Kenyataannya, saya memang bisa berbicara dengan orang yang sudah mati. Tolong beritahu saya kronologi serta pelaku yang telah membunuhmu. Sebelum tubuhmu 5 jam lagi rusak dan kamu tidak bisa lagi berbicara menceritakannya semuanya padaku. Mendengar perkataan Randa, jenazah itu mengeluarkan air mata. Pembunuhku adalah pacarku sendiri. Kami sejak awal pacaran lebih sering melalui telepon dan SMS saja karena mes ini dijaga ketat jadi tidak sembarang orang boleh masuk. Bagaimana dia bisa masuk? Aku
membuka engsel gerbang dari dalam. Aku yang menyuruhnya masuk. Lalu, tidak ada yang kami lakukan. Hanya berbincang saja dan bercanda. Tidak lama kemudian, kami berdua berciuman tetapi pacarku memaksaku membuka baju. Dia ingin mengajakku bersenggama dan aku menolak dengan alasan takut hamil. Dia langsung memperkosamu. Tanya Randa yang penasaran dengan cerita mayat perempuan itu. Tidak, karena ku tolak, sepertinya dia sedikit meraju dan duduk di depan teras mes. Aku panggil-panggil, dia tidak peduli. Sampai beberapa menit kemudian, dia masuk. Anehnya, dia masuk bersama Arif dan Ilham. Siapa? Arif dan Ilham. Temanku bekerja di pabrik, sama-sama satu mes. Randa yang memegang pulpen dan kertas, langsung menulis nama dua orang tadi. Setelah itu, pacarku dan Ilham langsung membekap mukaku dengan bantal hingga membuatku tidak bisa berteriak. Arif mendorong badanku dan memaksa melucuti semua pakaianku. Entah kenapa, tiba-tiba aku merasa pusing. Sampai aku pun pingsan dan tidak sadar sama sekali. Lalu, mereka memperkosamu saat kamu tidak sadarkan diri. Iya, saat aku sadar ternyata pacarku sudah menyetubuhiku. Melihat aku sadar, Arif memukulkan ganggang cangkul ke dahi kiri. Randa melirik dahi kiri si mayat yang lebam hitam kebiru-biruan. Selesai pacarku, bergantian Arif yang memperkosaku. Lalu siapa yang menggigit? Maaf payudaramu. Arif, ucap sang mayat, matanya kembali mengeluarkan air mata. Gagang cangkul. Pacarku. Bagaimana? Dia melakukannya. Dia mendorong gagang itu ke dalam kemaluanku menggunakan kakinya. Aku merasakan sakit luar biasa saat itu. Seluruh organ tubuhku rasanya rontok. Setelah itu gelap dan aku rasa aku sudah mati. Miris sekali nasib wanita itu. Entah bagaimana sakitnya. Tapi yang jelas hampir 90% gagang itu masuk ke dalam tubuhnya dan ujung gagang masuk berada persis di bawah lehernya. Dengan modal informasi dari mayat itu, lalu Anda melapor pada tim? Tidak, aku hanya merekayasa kasus dan mengarahkan penyidikan ke pelaku yang bernama Arif. Dengan begitu, mereka langsung tertangkap 24 jam kemudian. Apa? Anda pernah menceritakan penyakit Anda ke orang lain? Iya, aku menceritakannya. Apa? Respon mereka. 90% mereka menganggap aku membual. Entah berapa lama, mereka bercengkrama di dalam ruang kerja Randa, tapi kedatangan wanita Rusia itu cukup membuat Avlan gelisah dan cemburu. Dokter forensik, Bapak